artinya yaitu hikmat atau wisdom. Yang namanya Noah artinya yaitu rest, istirahat. Bagaimana Noah pada suatu saat dia beristirahat dan ditemui oleh anaknya telanjang. Maka itu nama daripada Noah persis apa yang diartikan, ya, arti daripada Noah sendiri, saudara. Maka dari itu, saudara, nama mewujudkan akan keberadaan daripada orang itu. Amin, saudara. Maka dari itu, saudara, di dalam memberikan nama kepada anak-anak saudara, ada sesuatu arti yang bagus, sesuatu arti yang luar biasa. Maka dari itu, hal ini boleh mengingatkan kepada kita bahwa di Antioquia pertama kali pengikut daripada Kristus disebut yaitu Kristen, disebut Kristian. Ya, ada beberapa yang kita boleh pelajarin. Kenapa kita dipanggil sebagai orang Kristen? Hari ini saya ingin membawa kehidupan setiap daripada kita untuk menyadarin apakah kita benar-benar menjadi orang Kristen. Apakah di dalam kehidupan saudara dan saya mewujudkan akan nama yang sebenarnya? Apakah kita hanya sekedar dipanggil Kristen, tetapi apakah kita benar-benar menjadi orang Kristen? Ada arti menjadi seorang Kristen. Yang pertama, di mana kita boleh belajar bersama-sama, yaitu orang Kristen adalah orang yang percaya. Orang yang percaya kepada siapa? Percaya kepada Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus. Sebagaimana dituliskan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20. Saudara buka bersama-sama di dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-31. Kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-31. Dikatakan di dalam ayat itu dikatakan bahwa tetapi semua yang tercantum di sini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, bahwa Yesuslah apa? Mesias, anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oleh imanmu, oleh what you believe, ya, dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya, dikatakan that by believing you may have life. By believing, by percaya kita untuk mendapatkan akan sesuatu kehidupan. Saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dari itu akan mendapatkan kehidupan kita, kehidupan setiap daripada saudara karena saudara percaya. Amin. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, maka dari itu setiap daripada kita adalah orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan. Maka dari itu saudara akan menjadi orang Kristen. Percaya berarti confidence. Percaya berarti sepenuhnya kita mempercayakan diri kita karena kita mempunyai sesuatu confidence. Bukan hanya sekedar kita percaya. Pastor Yohanes last week sudah menyampaikan akan hal ini. Kekristenan kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi mempercayakan, believing, not just believe, tetapi benar-benar kita mempercayakan diri kita kepada Yesus. Mempercayakan yaitu pada saat kita tanpa Yesus, maka dari itu kita tidak akan hidup. Di dalam kitab Yohanes mengatakan, without me, tanpa aku, maka dari itu kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Maka dari itu di dalam kehidupan setiap daripada kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, maka itu adalah orang yang percaya, yang mempunyai sesuatu confidence, keyakinan, kalau saya boleh katakan, keyakinan sepenuhnya kepada Yesus. Sebagaimana di dalam ucapan kita, di dalam perbuatan kita ada sesuatu confidence. Amin, saudara. Saudara mempunyai sesuatu kepercayaan penuh kepada Dia, bahwa Yesus sungguh anak Allah yang mati dan bangkit,
yang menebus akan kehidupan saudara dan saya. Kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Saat ini saudara, banyak sekali hal-hal yang berusaha untuk mengombang-ambingkan dunia ini. Saya melihat beberapa video yang dikirim oleh teman di dalam kitab YouTube. Ada yang mengatakan bahwa dirinya dulu bekas seorang pendeta, tetapi saat ini dia mengikut akan agama yang lain. Pada saat saya melihatnya, suatu perkataan-perkataan saudara yang akan membingungkan, sesuatu perkataan yang akan mengombang-ambingkan, tetapi sebenarnya semuanya adalah perkataan-perkataan yang simple and non-theological. Sesuatu yang tidak ada teologinya sama sekali saudara. Tetapi tanpa saudara dan saya sadarin, akan mengombang-ambingkan akan iman daripada setiap orang percaya. Khususnya orang-orang Kristen saudara. Maka itu di dalam kehidupan kita, apakah di dalam kehidupan kita benar-benar kita menjadi orang Kristen? Apakah kita benar-benar percaya? Apakah kita hanya sekedar dipanggil sebagai orang Kristen? Ataupun kita mungkin, kalau saudara dan saya mungkin mempunyai KTP. Dulu KTP saya nggak tahu sekarang saudara. Tapi dulu KTP saya ada namanya itu saudara. Bahwa agama kita apa? Di dalam kehidupan kita, biarlah kita boleh mengenal bahwa ada sesuatu arti daripada nama Kristen itu sendiri, yaitu kita mengikut mengikut Kristus. Saudara, yang menjadi pertanyaan, apakah kerohanian saudara menunjukkan bahwa saudara confidence? Apakah kerohanian kita menunjukkan bahwa saudara confidence? Apakah Yesus benar-benar berada di dalam rumah tangga saudara? Apakah benar-benar Yesus menjadi pusat di dalam kehidupan saudara? Setiap hari saudara berjalan, setiap hari saudara hidup, apakah benar-benar Kristus ada di dalam center daripada hidup saudara? Hal ini akan menunjukkan pertanyaan daripada apakah saudara menaruh Yesus menjadi pusat di dalam kehidupan saudara. Bagaimana kerohanian kita akan menunjukkan bahwa saudara orang Kristen atau bukan. Bagaimana kita menaruh Yesus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menaruh Yesus di dalam rumah tangga kita. Bagaimana kita menaruh Yesus di dalam kita relationship satu dengan yang lain. Bagaimana kita menaruh Yesus di dalam hubungan kita, di dalam keluarga kita, sebagai suami, istri, dan anak-anak. Semuanya ini menunjukkan bahwa saudara menjadi orang Kristen atau tidak. Panggilan bukan hanya sekedar, tetapi panggilan, ya, maksud saya bukan sekedar hanya kita dipanggil, tetapi biarlah panggilan itu menjadi kehidupan bagi kehidupan kita. Amin. Menjadi kehidupan daripada saudara dan saya. Bagaimana dengan kerohanian kita? Apakah kita fokus Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita hidup di dalam rencana daripada Tuhan? Kita hidup berdasarkan rencana kita, atau kita hidup di dalam rencana daripada Tuhan? Apakah di dalam kehidupan doa-doa kita mewujudkan saudara sebagai orang Kristen? Firman Tuhan katakan bahwa doa adalah kehidupan daripada orang percaya. Bagaimana dengan doa saudara? Hari ini biarlah kita benar-benar, sehingga kita bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Sehingga panggilan kita tepat pada nama kita, sesuai dengan nama kita. Sesuai dengan tindakan kita, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Biarlah setiap daripada kita dipanggil Kristen sesuai dengan apa yang dimaksudkan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengikuti akan Kristus. Apakah doa-doa kita pun mewujudkan sebagaimana Kristus ada di dalam kehidupan saudara? Apakah benar-benar saudara percaya pada Yesus? Apakah pada saat saudara berdoa, benar-benar Yesuslah
yang menjadi fokus di dalam doa saudara. Apakah saudara mendua hati di dalam doa saudara? Biarlah setiap daripada kita boleh merenungkan akan hal ini. Apakah di dalam financial kita, di dalam kehidupan financial kita, benar-benar kita confidence kepada Yesus Kristus. Pada saat kita mengatakan diri kita sebagai orang Kristen, apakah financial kita pun juga kita percaya? Kita percaya bahwa kita menunjukkan bahwa kita confidence. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Apakah kita benar-benar di dalam kehidupan kita? Kalau kita sebagai orang yang percaya, benar-benar saudara percaya bahwa saudara mau mengembalikan apa yang menjadi milik daripada Tuhan di dalam 1/10. Ini akan menunjukkan kepada kita, are we Christian or not Christian? Hello. Bagaimana kehidupan financial kita akan menunjukkan siapa saudara dan saya. Bagaimana kita hidup akan menunjukkan apakah saudara suka untuk memberi orang yang di dalam kebutuhan. Disinilah akan menunjukkan bagaimana apakah kita benar-benar menjadi orang Kristen atau tidak. Bagaimana kita hidup, bagaimana cara pikir kita, bagaimana kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Cara pikir kita di dalam kitab Filipi mengatakan di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Untuk setiap daripada kita, apakah kita sama seperti apa yang dikatakan dalam kitab Filipi? Pikiran kita berpikir kepada sesuatu yang benar, kepada sesuatu yang mulia. Apakah pikiran kita ada di dalam sesuatu keadilan? Bagaimana pikiran kita? Apakah pikiran kita ada di dalam kesucian? Apakah pikiran kita ada di dalam semua yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji? Rasul Paulus katakan, pikirkanlah semuanya itu. Itulah pikiran daripada orang yang menjadi pengikut daripada Kristus. Orang Kristen harus memikirkan sesuatu pemikiran yang demikian. Bagaimana di dalam kehidupan kita, apakah perkataan kita di dalam kitab Yakobus mengatakan bahwa mulut lidah kita ini seperti apa? Seperti kemudi daripada kapal yang sanggup mengemudikan begitu kapal yang besar. Yakobus mengatakan kapal yang besar, angin yang begitu kuat hanya dikemudikan oleh apa? Oleh kemudi yang begitu kecil. Lidah ini seperti kemudi. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang kelima, dikatakan di dalam pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan, yang kelima mengatakan bahwa lidah itu dapat membakar. Dari sesuatu hal yang kecil dapat membakar sesuatu perkara yang besar dikatakan. Sesuatu yang besar dapat dibakar oleh lidah yang kecil. Bagaimana di dalam kehidupan kita? Tuhan mau bahwa kita menjadi pengikut daripada Kristus. Bahwa saudara dan saya adalah orang-orang Kristen. Di dalam kehidupan kita, Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup dengan menggunakan akan lidah kita. Amin saudara. Tuhan mau mengingatkan kita di dalam hal yang very simple. Sesuatu yang sangat simple, sesuatu yang sangat sederhana. Bagaimana kita hidup saudara? Bagaimana kita hidup? Apakah kita benar-benar hidup sebagai orang Kristen?
sebagaimana kita memanggil diri kita sebagai orang Kristen. Amin, saudara. Yang kedua, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita sebagai orang Kristen yang mana, kalau tadi dikatakan bahwa orang Kristen adalah orang yang percaya, yang confidence kepada Tuhan. Ayat yang kedua di dalam kitab Markus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Markus. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Pertama ayat yang ke-17 katakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan" apa? "Penjala manusia." Come, follow me. Mari ikutlah aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Kita sebagai pengikut Kristus, yaitu mengikuti akan Kristus, berjalan mengikuti akan Kristus. Mungkin Yesus merubah akan profesi saudara. Di dalam kitab Markus pasal yang pertama ayat yang ke-17, dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Seringkali di dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak tahu. Mungkin kita tidak tahu kemana Tuhan mau membawa kita pergi. Mungkin kita tidak mengetahui apa yang kita akan lalui, saudara. Mungkin kita tertutup mata kita. Mungkin kita belum dibukakan oleh Tuhan. Tetapi Yesus berkata, "Follow me." Mari ikut aku. Mari ikut aku. Kadangkala di dalam kehidupan kita, profesi kita pun akan berubah. Dari penjala manusia, penjala ikan, menjadi penjala manusia. Sesuatu profesi yang berubah, tetapi Yesus katakan, "Follow me." Hal ini boleh mengingatkan kehidupan setiap daripada kita. Mungkin bukan sesuatu yang saudara sukai. Mungkin bukan sesuatu yang saudara kehendakin. Mungkin yang saudara kehendakin adalah sesuatu yang menurut saudara enak, yang menurut saudara baik. Tapi Yesus katakan, "Follow me." Kadangkala apa yang ada di dalam firman Tuhan, sesuatu yang very simple, saudara. Mungkin pada suatu saat saudara merasakan sesuatu di mana saudara dibenci oleh teman-teman saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan, "Ampuni mereka." Pada saat itu saudara mungkin merasa sulit untuk mengampuni. Karena saudara mungkin pada saat itu dalam keadaan dibenci. Tetapi firman Tuhan katakan, "Ampuni." Firman Tuhan katakan, "Ampuni." Firman Tuhan katakan, "Ampuni." Apakah di dalam kehidupan kita, yang mana kita menyebut kita sebagai orang Kristen, kita mau mengikut? Atau kita mengatakan, "No, Tuhan, aku belum bisa, Tuhan." Firman Tuhan katakan, "Follow me." Mengikut Tuhan berarti mengikuti akan firman Tuhan. Mengikut Tuhan, meskipun mungkin sesuatu yang kita tidak sukai, mungkin sesuatu yang berat bagi kita, tetapi firman Tuhan katakan, "Follow me." Biarlah sepenuhnya kita meninggalkan apa yang menjadi mungkin yang utama di dalam kehidupan kita sebelumnya, kita tanggalkan dan mengikuti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan untuk kita mengampuni, biarlah kita boleh mengampuni. Kalau firman Tuhan mengatakan untuk kita mengasihi, biarlah kita mengasihi. Ada amin, saudara? Disitulah kita mengikut akan Tuhan. Kitab Markus pasal 2 ayat yang ke-14. Kitab Markus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Dikatakan, kemudian ketika ia berjalan, lewat di situ ia melihat Lewi anak Alfeus
duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah apa? Aku. Ikutlah aku. Maka berdirilah orang itu, ya, berdirilah Lewi, lalu apa? Mengikut. Ayat ini menunjukkan kepada kita, tanpa ada sesuatu keraguan di dalam kehidupan kita, sering kita pada saat kita mau mengikut kepada Tuhan, kita ragu-ragu. Benar enggak Tuhan? Apakah benar? Pada saat kita membaca akan firman Tuhan, sepertinya Tuhan berbicara sesuatu yang spesifik untuk kita. Pada saat kita diminta oleh Tuhan untuk mengikuti, seringkali di dalam kehidupan kita, kita juga ragu. Tuhan katakan, follow me, ikutlah aku, ikutlah aku. Kalau kita memperhatikan akan ayat-ayat tadi yang kita baca, bahkan di dalam kitab Markus pun ayat yang ke-8, kita baca sekali lagi. Markus pasal yang ke-8, satu ayat lagi, ya, di dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34. Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut apa? Mengikut aku. Mengikut aku. Menyangkal, apa dikatakan di situ? Setiap orang yang mau mengikut, dikatakan ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dikatakan bahwa setiap daripada kita, mungkin passion saudara berubah atau kegemaran saudara berubah, tetapi kalau Tuhan itu berkata, ikut aku, biarlah ayat ini mengingatkan di mana kita harus memikul, menyangkal akan diri kita, dan kita mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan is not easy. Saudara menjadi orang Kristen, it's not easy. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, ikutilah. Sesuatu yang tidak mudah, tetapi Tuhan mau untuk kita memikul. Ya. Last week kita diajar sesuatu yang mungkin kita di dalam penantian, sesuatu yang sulit, sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita kehendakin. Tetapi pada saat Tuhan mengatakan kepada kita, pada saat kita mau berpegang pada janjinya, biarlah kita boleh benar-benar confidence dan mengikuti. Kita benar-benar confidence di dalam firman Tuhan, dan kita mengikuti akan kehendak daripada Tuhan. Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sebagaimana nama saudara dan saya disebut orang Kristen, biarlah kita mewujudkan sesuai dengan nama itu. Yang ketiga saudara, yang ketiga, orang Kristen adalah orang yang belajar daripada Kristus. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapatkan apa? Ketenangan. Pikulah, take my yoke. Firman Tuhan katakan, take my yoke upon you and learn from me. Orang Kristen adalah orang yang mau menjadi murid. Orang Kristen adalah orang yang mau belajar. Di dalam kita belajar, tidak ada sesuatu proses. Perhatikan saudara, di dalam kita belajar, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita tetap terus di dalam kehidupan belajar. Tuhan membawa kita daripada kemuliaan kepada kemuliaan, firman Tuhan katakan. Tuhan membawa kita sampai kepenuhan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kepenuhan Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Tuhan membawa kita untuk terus belajar sampai kita ini penuh dengan kepenuhan Kristus.
sampai rupa daripada Kristus ada di dalam kehidupan kita. Saudara tahu di dalam kitab Kejadian bahwa Tuhan menciptakan saudara serupa dan gambar daripada rupa Tuhan. Amin, saudara. Tetapi pada saat manusia jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah menjadi gambar yang apa? Rusak oleh dosa manusia. Amin, saudara. Tetapi Tuhan mau memulihkan gambar itu melalui anaknya yang tunggal, melalui Yesus Kristus yang disalibkan, menebus dosa saudara dan saya. Gambar daripada rupa daripada Allah Tuhan ingin nyatakan, Tuhan ingin pulihkan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dengan kasih karunia, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan membawa kita untuk kita dipulihkan, untuk gambar dan rupa daripada Allah itu dipulihkan kembali, saudara. Melalui ketaatan saudara dan saya, gambar dan rupa Allah akan dipulihkan. Tuhan mau untuk kita belajar untuk taat. Tuhan mau membawa kita kepada kemuliaannya, membawa kepada rupa dan gambarnya. Maka dari itu saudara dan saya perlu belajar. Di dalam belajar tidak ada suatu proses shortcut. Di dalam kita belajar tidak ada suatu proses yang singkat, saudara. Belajar adalah sesuatu di mana kita terus menerus melalui firman Tuhan, melalui suara daripada Tuhan, melalui bagaimana orang-orang yang berada di sekitar kita. Mereka menajamkan kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan akan sesamanya. Ada sesuatu proses yang Tuhan sedang melakukan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen adalah orang yang mau mengalami proses belajar. Ada amin, saudara. Tuhan memanggil saudara dan saya sebagai seorang murid. Maka dari itu saudara, di dalam kehidupan kita ada sesuatu proses di mana kita untuk terus menerus untuk kita belajar. Di dalam kitab Yesaya, saudara buka sama-sama di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-50. Yesaya pasal yang ke-50, Yeremia mengatakan, ayat yang keempat, Yesaya mengatakan, Yesaya pasal yang ke-50, ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang apa? Murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang apa? Murid. Tuhan memberikan lidah kepada kita. Lidah kepada kita, lidah seorang apa? Murid. Karena sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita, yaitu lidah kita. Kenapa lidah kita penting sebagai seorang murid? Karena lidah kita seringkali mengeluarkan perkataan yang mana kita tidak mau menjadi seorang murid, yaitu perkataan complaining. Ada amin, saudara. Perkataan complaining, perkataan di mana di dalam kitab Yesaya pasal 45 mengatakan di dalam ayat yang ke-9 bahwa mereka ya dikatakan bahwa celakalah orang yang berbantah dengan apa? Pembentuknya. Bahwa Yesus adalah seorang penjunan. Tuhan adalah seorang pembuat periuk. Dapatkah periuk berbantah dengan orang yang membuatnya? Yesaya mengatakan celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Mulut kita seringkali membuat kita tidak menjadi seorang murid. Karena kita sering membantah, seringkali kita ngomel, kita tidak menjadi seorang penurut. Maka dari itu Yesaya mengatakan, Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Lidah seorang murid, di mana lidah kita tutup. Setiap pagi dikatakan ia mempertajam
pendengaranku. Setiap pagi ia mempertajam pendengaran kita untuk kita mau dengar-dengaran. Kita mau dengar-dengaran dengan suara daripada Roh Kudus. Kita mau mendengarkan akan suara Roh Kudus senantiasa. Untuk Roh Kudus berbicara, Roh Kudus menegur kita, Roh Kudus lebih dalam lagi mengerjakan akan kehidupan kita. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita tutup mulut dan mendengar suara Tuhan. Di situ saudara dan saya akan menjadi seorang murid. Tetapi kalau kita pada saat very simple yang tadi saya ilustrasikan, saudara berkata, "Suami," Tuhan berkata, "Suami, kamu mengampuni." Kalau saya menutup mulut mendengar suara Tuhan, maka dari itu saya akan mendengarkan segala apa yang Tuhan mau, segala apa yang Tuhan pikirkan, bagaimana saya mengampuni. Tetapi kalau saya mulai pada saat Tuhan berkata ampuni, tetapi saya berkata habis dia dulu sih, Tuhan aku gak tahan. Seringkali pada saat kita berkata demikian, Tuhan tidak berbicara banyak karena saudara tidak bisa mendengarkan. Pendengaran kita tidak tajam. Tapi pada saat kita menutup mulut kita, maka dari itu Tuhan akan berbicara banyak. Untuk kita boleh mendengarkan lebih dalam lagi. Sehingga saudara dan saya menjadi seorang murid yang dikatakan supaya perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saudara akan menjadi berkat pada saat saudara dan saya mau menjadi orang Kristen, mau mendengarkan akan suara Tuhan, menutup mulut kita, Tuhan mempertajam pendengaran kita, dan Tuhan akan membuat kita yang keluar dari kehidupan kita adalah sesuatu garam dan terang. Melalui perkataan kita akan keluar, yaitu perkataan-perkataan yang menghibur, perkataan-perkataan yang bisa memberikan berkat. Di dalam kehidupan kita, Tuhan mau untuk kita confidence. Apakah kita benar-benar confidence? Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita sepenuhnya confidence kepada Tuhan? Kita sepenuhnya bersandar kepada Tuhan? Apakah berdasarkan kekuatan kita? Apakah kita benar-benar di dalam segala area di dalam kehidupan kita, apakah kita benar-benar menjadikan Kristus pusat di dalam kehidupan kita, atau kita menaruh Yesus di suatu ujung daripada ruangan kehidupan kita? Apa kita taruh dia ada di pusat daripada ruang kehidupan kita? Tuhan mau untuk saudara dan saya mempunyai sesuatu kepercayaan sepenuhnya kepada Dia. Bagaimana? Apakah kehidupan kita di dalam segala tindakan kita dapat mempengaruhi akan orang sebagaimana Tuhan memanggil saudara dan saya sebagai orang Kristen? Apakah di dalam kehidupan kita benar-benar kita confidence, kita mengikuti Dia, dan kita mau belajar daripada Dia? Tuhan mau di dalam kehidupan kita tidak hanya sekedar mau untuk memanggil diri kita sebagai orang Kristen, tetapi biarlah di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh. Saudara dan saya dipanggil untuk kita berjalan sesuai dengan nama, sebagaimana kita dipanggil. Di dalam Kisah Para Rasul, di Antioquia, mereka disebut Kristen. Kapan saudara dipanggil sebagai orang Kristen? Saudara dipanggil sebagai orang Kristen pada saat saudara
mau apa yang kita boleh pelajarin hari ini. Mempunyai sesuatu keyakinan, believing, keyakinan, mengikuti perintah Tuhan, mengikuti Dia, dan juga kita selalu belajar apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita terjadi. Amin, saudara. Mari kita doa bersama-sama. Bapa, kami serahkan Tuhan kehidupan kami. Engkau Tuhan mengajar hari ini kepada kami semua Bapa untuk menjadi murid-murid-Mu, untuk menjadi follower daripada Kristus.